Monggo, ada yang bisa saya bantu? Maaf Ibu, pada hari ini saya datang kemari karena saya mendapat tugas dari program pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah, terutama kepala sekolah saya sendiri, tempat saya bertugas yaitu TK Martisi Wirahayu. Maka pada kesempatan saya hari ini saya menghadap panjenengan untuk meminta pendapat mewawancarai Bunda Lina masalah bagaimana pengambilan keputusan dan hubungannya dengan dilema etika dan rujukan moral. Iya, terima kasih atas kerapuhannya, dan saya selaku Kepala TK Martisi Wirahayu akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan panjenengan. Semoga nanti bermanfaat untuk panjenengan. Terima kasih Bu Bunda Lina. Saya langsung saja mengadakan wawancara pada siang hari ini. Hal-hal yang akan saya tanyakan adalah yang pertama, Bunda, selama ini bagaimana Bunda Lina dalam mengidentifikasi kasus-kasus tentu saja yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral? Terima kasih akan saya berikan jawab. Untuk itu, yang pertama tentunya saya harus mencari informasi permasalahan yang nantinya akan saya bahas dan kita renungi sana dengan para pemangku masalah ini kasus, dan saya akan memutuskan sesuatu yang dapat membuat semuanya lebih nyaman dan tidak merugikan satu sama lain. Ya, terima kasih Bunda. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya adalah selama ini bagaimana Bunda Lina menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Mungkin selama ini untuk masalah-masalah itu saya akan selalu mengidentifikasi dulu. Kemudian yang kedua, saya akan mempertanyakan sesuatu yang terjadi dalam kasus itu, sehingga nantinya tidak ada yang merasa keberatan. Dalam hal ini adalah kasus anak yang biasa terjadi bahwa anak itu tidak bisa diberlakukan satu salah satu benar, tentunya karena memang kurang pengertiannya saja, sehingga kami pemangku sekolah dan utamanya saya sebagai kepala sekolah betul-betul harus mencermati masalah itu, sehingga anak-anak itu tidak terjadi suatu kerugian ataupun nanti menyebabkan masalah-masalah yang akan mengganggu masa depan anak. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Bunda, dari tadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bunda lakukan selama ini? Tentu saja. Tentunya seperti yang saya katakan tadi, pertama saya harus mengidentifikasi masalahnya, harus benar-benar berlaku adil. Nah di sini berlaku adil otomatis tidak harus saya harus berpegang teguh pada peraturan, namun sebagai manusia, sebagai orang tua, saya harus bisa mengukur seberapa berat kasus tersebut, menindaklanjuti atau melakukan tindak lanjut dengan cara membimbing anak-anak itu sesuai dengan kasus yang mereka hadapi, sehingga kasus-kasus itu jangan terjadi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Tentunya dengan sebuah kasus di sekolah tidak bisa menimbulkan permasalahan, karena yang berhubungan langsung dengan anak adalah seorang guru. Dimana kalau seorang guru itu sudah bisa menyelesaikan kasus, kami selaku kepala sekolah hanya ingin memantapkan bahwa keputusan guru itu sudah baik. Namun ketika ada kasus yang harus memecahkannya, tentunya mungkin saya bisa bekerja sama dengan pemiliknya, orang tuanya ataupun komite
sehingga betul-betul kasus itu terpecahkan dengan baik, semua bisa menerima. Untuk selanjutnya Bunda, hal-hal apa yang selama ini menjadi penghalang dalam Bunda Lina menangani kasus-kasus tersebut, terutama dalam kasus dilema etika? Tentunya karena kasus itu tidak terjadi dengan satu kasus yang mendampingi satu anak, tentunya ya ada beberapa pihak yang kurang bisa menerima hasil keputusan tentang kasus tersebut. Biasanya orang tua itu mau menerima tapi masih dengan hati yang kurang ikhlas. Namun saya sebagai kepala sekolah akan tetap berusaha bahwa kasus itu dapat terpecahkan, kasus itu dapat mendapatkan suatu jawaban perubahan di mana mereka itu bisa menerima sepenuhnya walaupun dengan hati yang kurang berkenan. Akhirnya dengan berjalannya waktu, dengan perubahan sikap perilaku anak itu, mereka bisa mengerti. Selanjutnya Bunda, apakah Bunda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam mengambil keputusan yang tentunya berurusan dengan kasus dilema etika? Apakah Bunda langsung menyelesaikan kasus tersebut atau dengan menggunakan prosedur yang selama ini Bunda lakukan? Terima kasih. Tentunya untuk penyelesaian ini masalah jadwal itu saya katakan lihat situasinya. Kalau memang kasus itu terjadi ketika dalam proses pembelajaran dan saat itu juga bisa terselesaikan, di mana guru ataupun saya sebagai kepala sekolah bisa langsung berembuk dan menyelesaikan kasus tersebut, tentunya ya saat itu juga, sehingga anak tersebut saling menyadari apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kelebihan mereka, sehingga terjadi kasus seperti itu. Namun ketika kasus itu tidak bisa kami tangani di sekolah, tentunya kami harus berembuk dengan paling murid. Kalau memang keadaannya itu harus mendesak, kami ya terpaksa mungkin lewat telepon kita bisa memanggil orang tuanya. Ketika kasus itu memang sudah menyangkut dengan kelompok banyak, otomatis kami juga harus berembuk dengan komite atau kelompok besar, sehingga kasus itu tidak berlanjut dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Apalagi kita adalah anak yang masih mempunyai masa depan yang harus dicapai. Satu pertanyaan terakhir Bunda, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda Lina dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya dari pengalaman, dari beberapa pengalaman, karena saya alhamdulillah sudah beberapa puluh tahun mengajar, tentunya bermacam-macam kasus yang sudah pernah saya lakukan. Yang pertama yaitu pengalaman dari kasus yang satu ke yang lain sampai saat ini. Kemudian yang kedua tentunya adalah tidak lepas dengan tugas-tugas guru dan kepala sekolah. Kasus itu bisa kita bawa ke dalam situasi rapat dengan guru ataupun rapat yayasan ataupun rapat komite. Atau yang ketiga mungkin kita bisa kalau itu memang menyangkut dengan masalah psikologi anak, tentunya kita juga lewat rajin-rajinlah membaca, sehingga dengan membaca otomatis ketika kita menyelesaikan sebuah kasus itu kita punya dasar pengalaman dan kita punya dasar ilmu yang tepat untuk penanganan itu. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bunda Lina. Saya mencukupkan untuk wawancara pada siang hari ini. Sebagai tugas saya menyelesaikan tugas-tugas di pendidikan guru penggerak.
semoga Bunda Lina selalu sehat dan terima kasih atas semuanya. Untuk Bu Winarti semoga lancar dan sampai dengan akhir tugasnya bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Bunda. Selamat siang Bu Suswanti. Maaf hari ini saya mengganggu waktu jenengan. Saya mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah dari lembaga sekolahan untuk dalam kasus penyelesaian dilema etika. Untuk itu mohon waktunya sebentar. Dan sedang nanti semoga saya bisa menjawab pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Bu. Langsung saja saya akan menyampaikan pertanyaan saya yang pertama. Selama ini bagaimana Bu Sus dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan dilema moral? Saya akan mencari informasinya terlebih dahulu, apa penyebabnya, baru kemudian saya mengambil keputusan. Bila yang terjadi itu dilema etika, maka saya akan memilih pada penyelesaian yang berpihak kepada murid dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Bu Sus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang dua-duanya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu saja saya akan mengidentifikasi dulu masalah tersebut, sumber masalahnya, dan bagaimana masalah itu bisa terjadi, dan saya akan mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya yang berpihak kepada murid. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Yang pertama saya akan mengidentifikasi masalah tersebut, tentang apa masalahnya, siapa pihak yang terlibat, dan kapan masalah tersebut terjadi, di mana dan bagaimana masalah itu bisa terjadi. Kemudian saya akan mencari alternatif pemecahan masalah tersebut, kemudian baru mengambil keputusan, dan setelah itu melakukan tindak lanjut atas keputusan tersebut. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya akan memperhatikan kepentingan individu, kepentingan umum, dan peraturan yang ada di sekolah tersebut, rasa belas kasihan, terus dampak jangka panjang maupun jangka pendek bagi pihak-pihak terlibat dalam kasus tersebut. Pertanyaan selanjutnya khusus, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang sering terjadi, tentunya ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan keputusan yang telah saya ambil, karena di dalam dilema etika itu kan antara benar dengan benar. Namun saya tetap akan mengambil keputusan pada yang berpihak kepada murid-murid tentunya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tentu saja dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Anda menyelesaikan secara langsung pada saat dilema etika itu ada terjadi di depan Anda? Untuk penyelesaian sebuah masalah tentunya disesuaikan dengan jenis kasusnya. Apabila membutuhkan penanganan yang lebih cepat, maka saat itu juga harus diselesaikan. Tapi apabila memerlukan waktu untuk mengidentifikasinya, maka kami akan melakukan identifikasi tersebut baru bisa mengambil keputusan. Ya. Sekarang pertanyaan terakhir Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan yang terkait tentang kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada, jika perlu saya akan melakukan musyawarah dengan pemangku kepentingan pada kasus tersebut di sekolah kami untuk mengambil keputusan mana keputusan yang paling tepat agar tidak merugikan beberapa pihak dan tentunya menguntungkan bagi anak. Terima kasih Ibu. Demikian tadi wawancara sedikit tentang bagaimana
Bu Suswanti selaku Kepala Sekolah TK Marunda dalam menyelesaikan masalah dan kasus-kasus yang terjadi tentu saja yang berhubungan dengan dilema etika. Terima kasih Ibu atas waktunya dan saya mohon pamit. Terima kasih sama-sama, semoga bisa bermanfaat. Iya, terima kasih Ibu.